Ini terusan pengajian kita kitab Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Ya gulam sallim billahi fi maqdurihi thumma qum ma'hu ba'da dzalika. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani selalu memberikan nasihat setiap malam Kamis kepada kita. Turmuzi Abdul Jalil itu hanya ngebacain, hanya nyampein. Ini bukan omongan Turmuzi Abdul Jalil, ini omongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sayangnya beliau kepada kita mengingat kita adalah umat nabinya, umat Sayyidina Muhammad. Terus menerima dengan ketentuan yang Allah bagi ke kita. Jangan digenggerutuin, jangan dikomplainin makin kagak enak itu. Jadi apapun yang Allah udah bagi, itu sudah sesuai dengan takaran dan ukuran yang terbaik ya menurut Allah untuk kita. Kamu berobat, aku kasih sembuhnya 25%. Itu 25-nya gelisah, 50-nya masih sakit. Nah, ini yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani, usahakan untuk senantiasa menerima. Gue udah berobat, enaknya timbang 25%, 25%-nya gelisah, 50%-nya masih belum sehat. Terimain ini. Karena pada hakikatnya yang nentuin kita berobat Allah, memberikan penyakit dan sembuh Allah, itu sudah kita yakini. Dan yang menentukan sehatnya 25, gelisahnya 25, sakitnya 50 siapa? Allah. Maka terima ketentuan ini. Aulia-aulia Allah itu kenapa mereka bisa tersenyum saat mereka dalam keadaan yang luar biasa menurut pandangan kita orang awam. Wah, ini orang mantep banget dah sabarnya, tapi dia masih bisa tersenyum. Kita udah ngelihatnya ini gede banget ujian yang sedang Allah berikan, tapi dia masih tetap tersenyum. Kenapa? Nah, satu, dia bisa menyerah dalam hatinya. Dia bisa sabar, kemudian dia bisa ridho bahwa ini nggak akan keluar dari ketetapan Allah, dari ketentuan Allah. Itu harus kita yakinin, Pak. Karena di dunia ini, dalam kehidupan ini nggak ada yang keluar dari ketetapan Allah, dari ketentuan Allah. Makanya kita disuruh percaya sama takdir. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Dan setelah kita yakini bahwa semuanya yang terjadi ini tidak keluar dari ketetapan Allah, ketentuan Allah, maka ketentuan Allah untuk kita itu yang terbaik. Kok maksudnya yang terbaik? Mana mungkin mustahil bagi Allah menentukan satu hal untuk hambanya main-main. Mustahil, Pak. Mustahil bagi Allah nentuin sesuatu iseng-iseng. Mustahil. Mustahil bagi Allah nentuin sesuatu karena teledor, lupa, lalai. Mustahil. Makanya bedain, Pak, kita dengan Khalik, makhluk dengan Khalik. Kalau kita punya sifat itu semuanya, ntar teledor, ntar lupa, ntar lagi tidur ngigo. Kita manusia, tapi kalau Allah enggak. Maka saat kita baca ayat kursi, la ta'khuzuhu sinatu wala naum, tidak diliputi ngantuk dan mananya apa? Allah itu senantiasa selalu kontrol, maha kontrol akan tiap sesuatu dan tidak akan pernah diliputi lalai. Karena orang kalau udah ngantuk, Pak, jangankan timbang suara Haji Ahmad ngajar, suara bom dia kagak bangun, ngantuk. Apalagi udah kena kue pisang, meteh. Bener kagak? Ngantuk. Kalau udah ngantuk udah kagak ada fokusnya. Ngantuk aja udah kagak ada fokusnya, apalagi tidur. Nah, kenapa dalam ayat kursi la ta'khuzuhu sinatu wala naum? Ini Allah sedang memberikan tahu kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu,
itu tidak akan pernah lalai sedikit pun, tidak akan pernah enggak fokus sedikit pun, enggak akan pernah teledor, enggak akan pernah enggak fokus. Nah makanya kenapa enggak ada yang tersembunyi sedikit pun dalam pandangan Allah. Kita duduk bersila, kaki kiri kita masukin dalam kain, kaki kanan kita keluarin luar kain. Kaki kiri kita kesemutan, kan nggak ada yang tahu itu, Pak. Yang tahu kita doang kan. Terus bergerak-geraklah jari-jarinya kaki kiri kita yang ada di dalam kain. Nggak ada yang tahu. Mas Karim itu kaki kirinya masuk ke dalam dia. Nggak ada yang tahu itu dia gerak apa enggak, kesemutan atau enggak. Ini kenapa? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tembus sesuatu dan pandangannya itu tidak akan pernah diliputi, dimasuki yang namanya lalai, yang namanya enggak fokus, yang namanya ngantuk, apalagi tidur. Ayo Pak, kita gunain akal kita Pak. Kalau kita dikontrol dengan yang maha seperti itu, kira-kira bisa sembunyi kemana? Bisa berlaga, ngumpetin diri bagaimana? Kalau kagak bisa. Pandangan Allah itu tidak akan pernah terbatas oleh apapun. Pandangan kita udah terbatas pada saat ada tembok. Nah makanya tidak akan mungkin atau mustahil bagi Allah saat Allah menentukan satu ketentuan buat kita, itu Allah main-main, lalai, kagak sengaja, lupa, mustahil. Emang kita. Bener gak? Oi. Nah makanya agama ini Allah Subhanahu wa taala selalu ngajak kita itu dialog, berbicara menggunakan rasio, menggunakan akal. Iya. Kalian yakin ada Tuhan? Yakin. Kalian yakin Tuhan kalian kuasa? Yakin. Kalian yakin Tuhan kalian ini maha tahu? Yakin. Kalian yakin Tuhan kalian gak tersembunyi sesuatu apapun? Yakin. Udah, berarti kan gunakan akal kita. Kalau nggak ada yang bisa sembunyi di hadapan Allah, nggak ada yang tersembunyi pada penglihatan Allah, maka dimanapun dan kapanpun itu tetap Allah tahu. Nggak kayak kita Pak. Makanya kenapa kalau maling biasanya malam, jarang siang. Kenapa maling itu saat mencuri itu saat lagi sepi? Kalau malam ya karena orang lelap, tidur. Tidur. Allah kita dalam waktu manusia 24 jam la ta'khuzuhu sinatu wala naum, tidak diliputi ngantuk dan tidak diliputi tidur. Nah, maka nggak bakal mungkin Allah nentuin sesuatu Kang Udin nikah lagi. Bukan contoh. Ini lab ya? Bini ente ngeliat gak Kang? Hah? Kalau bini ente ngeliat, anak gak enak, ntar gak bisa ngutang air. Gitu misalkan. Ketentuan Pak. Makanya wabil qadari khairihi, itu khair dan syar binisbah lana. Jadi takdir baik dan buruk itu bukan Allah, itu buat kita. Karena pandangan kita itu yang baik tuh yang sehat, yang sakit tidak baik. Banyak duit, baik. Nggak punya duit, buruk. Kan gitu. Jadi baik dan buruk itu ke kita, bukan ke Allah. Kalau ketentuan Allah buat kita, itu semua baik. Lagi sehat, buat ngaji ibadah, baik ketentuannya. Lagi semangat-semangatnya ngaji, dikasih sakit. Ya sakit itu semuanya memang artinya syar di sini bukan keburukan yang hakiki, tapi apa? Yang menurut pandangan manusia tidak baik. Gitu. Walhal semua ketentuan Allah itu baik, nggak ada yang nggak baik. Wadami ala dzalika fi kulli al-awqati fi lailika wa naharika. Kontinyukan hal itu pada setiap waktu, malam dan siang. Jadi dibiasain menerima, ya, kalaulah nikmat, usahakan untuk bersyukur dan kemudian ridho bahwa ini semuanya dari Allah.
bukan dari usaha saya, bukan dari capek saya, bukan dari kerja saya. Terima kasih Allah. Kalau suatu ketika tidak baik, apapun namanya, tanamkan, sabarkan, ridhokan bahwa ini ketetapan Allah buat saya yang pastinya baik dari Allah buat. Jadi ini tuh bukan diomongin. Jadi hati kita mulai diajak, mulai didamaikan dengan keyakinan-keyakinan. Dan ini kita bisa praktekkan karena kita makhluk yang masih hidup dalam kehidupan dunia. Orang yang hidup dalam kehidupan dunia ini nggak akan pernah terlepas dari namanya ujian. Sekarang kita lagi enak, ntar sakit gigi, nggak enak. Bener nggak? Sekarang lagi enak, ntar nggak enak. Terus aja kayak gitu. Nah saat enak, sering berpikir, ya Allah ya, ini dari Allah, semuanya dari Allah, karena sayang Allah, mudah-mudahan ini yang terbaik. Alhamdulillah. Satu ketika lagi enak-enak, tadi sih belum kenapa-napa, pas habis makan kue, sebab makan kue pisang, menatu sih, kalau 3 mah enggak. Pas habis makan kue pisang, tahu-tahu nyangkut di gigi, ngebot aja tuh gigi. Sakit bener, tapi tolong tenangkan diri kita. Ini dari ketetapan Allah. Nggak bakal salah Allah. Kita sakit gigi itu nggak bakal salah. Mungkin Allah mau menentuin sebenarnya sekelan atau cantengan, tapi jadinya gigi. Enggak, itu nggak mustahil bagi Allah. Emang ketetapan Allah, ketentuan Allah. Lu bakalan sakit gigi setelah makan kue sakit. Dengan begitu, setelah kita reda, kita ademin, sabarin, wah ya ini dari Allah, nggak bakal mungkin salah, dan ini ketetapan Allah itu pasti terbaik, maka itu akan memberikan ketenangan. Tapi kalau terus kita lawan dengan komplain, gimana sih ini? Gimana sih ini? Ah, kue pisang apaan begitu? Pisangnya belum mateng, pantesan gigi gue sakit. Ya udah salah kemana-mana, udah dosa sama Allah, dosa sama orang yang ngasih. Besok bikinin kue pisang dalamnya batu. Bener kagak? Kagak ada syukurnya orang dikasih kue pisang. Jadi kue pisang disalah-salah. Nah itulah kenapa kita sering nyalain makhluk. Sering nyalain proses. Walau kalau orang yang muslim yang menerima bahwa ini tidak akan keluar dari ketetapan Allah, dan ketetapan Allah itu yang terbaik. Yang pertama, dia akan ridho kepada Allah, nggak akan nyalain Allah, dan nggak akan pernah nyalain yang jadi proses tersebut terjadi. Ya contoh, punya duit 50 ribunya, terus dicopet, langsung kan kita diem. Ya, walillahi ma'ata walahu ma'akhaza. Semuanya punya Allah, maka Allah yang berhak untuk ngambil. Berarti kemarin saya punya 50 ribu dari Allah, sekarang hilang balik ke Allah lewat copet. Berarti ini copet sebenarnya cuman lewat, cuman proses. Penentunya siapa? Lah asal kita redo sama penentunya juga sama copet nggak begitu marah kita. Bukan nggak boleh benci sama copet sama maling, bukan. Mencopet, mencuri itu kemungkaran yang harus kita benci. Yang wajib kita benci kalau kita redo, ya sama aja kita maling. Benci. Cuma nama pelakunya ya kagak terus-terusan benci. Nah, itu kalau kita sedang berbicara. Nah, makanya kita akan banyak menerimanya, Pak. Kalau memang segala sesuatunya itu kita kembalikan bahwa ini adalah ketetapan, ketentuan Allah yang maha kuasa. Raditu billahi rabba. Tapi kalau kita kagak iket-iketin, kagak kait-kaitin tentang ini ketentuan Allah, nggak punya keyakinan bahwa kita harus punya percaya, mengimani takdir baik dan buruk, nggak punya keyakinan bahwa Allah itu kuasa, kelar udah Pak. Apa mati kadang-kadang masih bermusuhan kita sama tuh orang. Apa mati kebencian kita kagak hilang sama tuh copet.
Nih ya, yang maling nih di kampung gua. Padahal mah kita kemalingan udah 12 tahun yang lalu. Kira-kira bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan manfaat, yang benar dari Allah, yang salah, yang keliru dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.